Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo Bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum. Salam mahasiswa baru Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, program studi bimbingan dan konseling. Penyusunan kurikulum yang kita tawarkan melibatkan berbagai unsur stakeholder, mulai dari internal maupun eksternal, mitra dan alumni kita libatkan dalam penyusunan kurikulum dalam program studi bimbingan dan konseling. Profil lulusan di program studi bimbingan dan konseling sebagai tenaga guru BK yang profesional di satuan pendidikan, yang kedua sebagai peneliti di bidang pendidikan, ketiga sebagai pendamping pekerja sosial dan tenaga personalia di sebuah perusahaan, dan yang ketiga sebagai tenaga dosen bila mana memang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Proses pendidikan yang ditempuh sebagai unggulan program studi adalah jalur RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau, dengan menawarkan mahasiswa untuk bisa lulus dalam kurun waktu 3 semester dari diploma, sarjana maupun dari SMA dengan pengakuan pengalaman kerja. Dosen kami memiliki 8 dosen yang berkualifikasi bimbingan dan konseling, di antaranya 2 dosen yang memiliki kualifikasi doktor dan 6 dosen yang memiliki kualifikasi magister, ditambah 2 dosen yang memiliki kualifikasi profesi, yaitu PPK profesi konselor. Demikian deskripsi singkat dari program studi bimbingan dan konseling. Selamat bergabung kepada calon mahasiswa baru program studi bimbingan dan konseling. Selamat berkarya dan kita siap untuk melayani mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vika Risa Putri, mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bank Nusantara. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang menarik dan berharga bagi saya selama berkuliah di BK Univet Bantara Sukoharjo. Salah satunya dengan berkuliah di BK Univet Bantara, kita bisa mengembangkan skill kita, minat dan bakat dan juga karir kita. Dan di BK Univet Bantara ini membuka luas pengalaman untuk mahasiswa yang ingin menceritakan dan juga mengembangkan skillnya di bidang UKM, juga HMP, ada organisasi ataupun kegiatan yang ilmiah seperti PK Ormawa, TKM, dan juga kegiatan yang sangat bagus lainnya. Oleh karena itu, teman-teman, yuk gabung ke BK
perusahaan maupun pendidikan. PK Universitas Nusantara sangat bagus dan menarik untuk kalangan era dunia abad 21. Teknik utama dalam Solution Focused Brief Therapy SFBT, Miracle Question, Exception Question, dan Scaling Question. 1. Miracle Question, pertanyaan keajaiban. Teknik pengandaian di mana konseli membayangkan sebuah keajaiban terjadi saat mereka tidur, yang secara instan menyelesaikan semua masalah mereka. Tujuan utama: menggeser fokus secara drastis dari zona masalah, pesimis, ke zona solusi, harapan. Membantu merumuskan tujuan yang spesifik, konkret, dan realistis. 2. Exception Question, pertanyaan pengecualian. Teknik mencari celah atau momen di masa lalu di mana masalah konseli tidak muncul, atau intensitas masalahnya sangat ringan. Tujuan utama: mematahkan asumsi kognitif konseli bahwa hidup saya selalu hancur, atau masalah ini terjadi setiap saat. Menyadarkan konseli bahwa mereka sudah punya sumber daya, kekuatan dari dalam diri untuk mengatasi masalah. 3. Scaling Question, pertanyaan berskala. Menggunakan skala angka, biasanya 1-10, untuk mengukur hal abstrak seperti keparahan masalah, harapan, atau kemajuan. Tujuan utama: membuat perasaan konseli menjadi terukur dan rasional. Menghargai posisi konseli saat ini. Jika bukan di angka 1, berarti ada kemajuan yang patut diapresiasi. Kesimpulan: pada dasarnya, SFBT tidak bertujuan menyuapi konseli dengan solusi instan, melainkan memposisikan konselor sebagai fasilitator yang membantu konseli menggali kekuatan dan jalannya sendiri. Kunci keberhasilan praktiknya terletak pada ketegasan konselor dalam mengarahkan fokus konseli ke masa depan dan pencarian solusi, serta memberikan dukungan penuh pada setiap langkah kecil yang berani mereka rencanakan. Terima kasih.
Assalamualaikum, Bu. Oh iya, silakan masuk, Mbak. Ya, Bu. Masuk, Mbak. Tadi, Bu. Silakan bersihkan dulu yang nyaman ya duduknya. Terima kasih, Bu. Di sini saja cukup nyaman, Bu. Oke. Oke, gimana Mbak tadi perjalanan dari kampus, dari ruangan ke sini? Cuacanya jalan luar kampus kan lagi panas nih. Gimana tadi? Iya, Bu, lumayan terik. Ditambah tadi pas jalan dari gedung sebelah agak ramai karena bertepatan sama jam keluar kelas lain. Wah, berarti pasti tadi melelahkan banget ya jalan siang-siang begini. Tapi bisa menghargai sih Kak, karena kamu udah sedia mau datang ke sini. Nah, sebelumnya kita kan sempat terhubung lewat pendaftaran ya buat tentara yang konseling. Nah, apakah kamu tuh udah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah sama sekali, Bu. Ini pertama kalinya bagi saya. Makanya sejujurnya saya agak tegang dan bingung nanti harus ngomong apa aja. Nah, itu sangat wajar sih Mbak, nggak apa-apa. Kalau kamu itu merasa tegang, nah santai aja Mbak. Soalnya kan di situ nggak ada tuntutan apapun ya. Nah, karena ini pertama kalinya buat Mbak, sini aku mau jelasin sedikit ya tentang kenapa sih bisa ada di sini. Terus kita juga perlu menyepakati bersama tentang apa itu konseling dan bagaimana Mbak itu nanti menjalani prosesnya selama kita melakukan konseling kali ini biar Mbak itu merasa tenang gitu. Ya, Bu, silakan. Saya pengen tahu juga mekanismenya gimana. Oke, jadi gini Mbak, konseling itu proses bantuan profesional di mana itu ibu di sini akan bertindak sebagai konselor yang akan memfasilitasi dari Mbak sebagai konseli ya. Nah, tujuannya itu supaya membantu Mbak menemukan cara atau alternatif solusi gitu hambatan yang akan Mbak akan hadapi saat ini agar Mbak itu bisa kembali berfungsi dengan optimal ya dan merasa nyaman buat menjalani keseharian di sekolah sebagai mahasiswa di kampus gitu. Oke, di dalam proses ini ya Mbak, itu ada yang namanya ekskrasiaan nih. Jadi Mbak itu nggak perlu kayak ragu, nggak perlu bingung, takut kalau nanti masalah ini tuh kalau masalahnya bisa diceritain ke luar gitu, nggak usah khawatir ya. Jadi Mbak bisa menceritakan dengan terbuka. Ibu jamin kok bakal menjaga rasanya tadi tak akan bocor dari pihak luar gitu tanpa seizin Mbak. Jadi sampai sini udah paham kan Mbak? Paham, Bu. Syukurlah kalau dijamin rahasia, saya jadi lebih tenang buat cerita. Oke, satu hal lagi ya yang perlu kita pahami bersama. Pendekatan yang Ibu gunakan hari ini kali itu berfokus pada jangka pendek ya. Artinya apa sih? Kita itu nggak akan menghabiskan waktu yang lama untuk mengelola masa lalu kamu gitu, atau mencari siapa yang salah dalam situasi ini. Nah, nanti kita akan fokus mengidentifikasikan kekuatan yang akan kamu miliki dan mencari jalan keluar ke depannya. Nah, sesi kita kali ini mungkin akan berjalan sekitar 30 menitan. Apakah Mbak sedia nanti? Apa sudah cukup nanti waktunya? Cukup, Bu. Saya juga setuju kalau fokusnya ke masa depan. Karena kalau bahas yang lalu-lalu bikin saya makin pusing. Baik, betul sekali. Karena kesempatan kita sudah bentuk ya. Nah, Mbak kan dari form yang kamu isi kemarin, Mbak itu menuliskan ada perasaan tidak nyaman dan kayak terasing hidup di lingkungan kelas itu ya. Wah, coba Mbak boleh dong ceritain lebih detail gitu, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang paling ingin Mbak capai buat hari ini gitu. Jadi begini, Bu, saya merasa salah jurusan atau salah lingkungan ya. Di kelas itu saya merasa asing banget. Teman-teman seangkatan saya kayaknya udah punya geng atau circle sendiri-sendiri yang eksklusif banget. Kalau saya mau coba gabung, rasanya canggung dan mereka kayak menutup diri. Akhirnya seminggu terakhir ini, saya lebih sering duduk sendirian di pojok belakang kelas, main HP, dan bahkan mulai malas masuk kuliah karena ngerasa nggak dianggap ada di kelas itu, Bu. Saya pengennya keluar dari ruangan ini, bisa tahu caranya biar saya nggak merasa sendirian dan bisa nyaman lagi kalau masuk kelas. Oh, Ibu sangat memahami situasi kamu sih Mbak. Kayak berada di lingkungan itu kayak seolah-olah mengabaikan kehadiran kita gitu. Kayak memang sih rasanya itu kayak melelahkan gitu, kayak menguras emosi kita gitu ya. Ibu dengar ya.
Ibu tunggu-tunggu tuh, kamu tadi bilang sampai malas masuk kelas juga ya? Iya Bu, kadang pas pagi hari mau berangkat, pas ingat suasana kelas yang dingin kayak gitu, motivasi saya langsung drop, berpikir, buat apa datang, toh nggak ada yang nyariin juga. Nah, Ibu mengerti banget sih. Gini Mbak, sekarang kita kan pada di titik yang di sini. Kira-kira Mbak sudah menyampaikan masalah Mbak dengan sangat jelas nih, dan Mbak juga sudah tahu tujuannya nanti. Jadi kan ingin merasa nyaman ya, merasa diatur di kelas gitu. Untuk mencapai ke sana, apa sih proses yang akan dibutuhkan gitu. Terus nanti bisa mencoba hal baru nanti ya di luar ruangan nanti. Kira-kira Mbak udah siap belum? Dan bisa berkomitmen untuk bersama dengan Ibu buat mencari solusi hari ini. Saya siap Bu, tapi jujur di dalam hati saya masih ada rasa pesimis. Apakah mungkin lingkungan kelas yang menurut saya dingin itu bisa berubah? Kayaknya susah banget Bu. Pertanyaan dan keraguan Mbak itu sangat manusiawi sih Mbak. Terima kasih ya Mbak sudah mau jujur menyampaikan perasaan Mbak itu. Nah, perlu Ibu tegaskan kembali nih, dalam proses konseling solusi ini kita mungkin tidak bisa mengontrol ya secara instan. Yang bisa kita ubah itu respon dan sudut pandang dan tindakan dari kamu sendiri nih. Ketika udah tahu cara mengubah dan cara bertindak, seringkali itu lingkungan sekitar Mbak itu juga akan ikut merespon secara berbeda. Menurut Mbak gimana? Apakah ini masuk akal? Masuk akal sih Bu. Berarti fokusnya ke apa yang bisa saya lakukan sendiri ya, bukan maksa mereka buat berubah. Tepat sekali Mbak. Nah, 100% nih, kita akan berfokus pada kendali penuh yang ada di tangan Mbak. Karena Mbak sudah memahami dan siap mengambil peran aktif ini, sekarang mari kita melangkah lebih dalam lagi ke tahap pencarian solusinya. Oke Bu, saya coba bayangkan. Nah, sekarang Ibu mau ajak kamu buat bermain nih. Nah Mbak, nanti di tengah malam nanti saat kamu udah tertidur lelap nih, coba bayangkan sebuah keajaiban besar akan terjadi, seolah-olah semua masalah yang ada di kamu itu semuanya sudah selesai, seperti rasa canggung, rasa asing, terus sama kayak rasa diasingkan, tembok pemisah antara kamu dan orang lain tiba-tiba itu udah lenyap gitu saja, kayak udah hilang masalahnya. Kira-kira pas kan Mbak udah tertidur dan Mbak itu nggak tahu kalau Mbak itu sedang tertidur ya, terus tiba-tiba masalahnya itu udah selesai. Apa sih hal utama yang akan Mbak rasakan yang membuat Mbak itu kayak merasa, wah ternyata ini ternyata udah terjadi ya, udah berbeda gitu. Yang pertama berubah pasti perasaan pas bangun tidur Bu. Biasanya saya bangun dengan perasaan malas dan cemas membayangkan kelas. Kalau keajaiban itu terjadi, saya pasti bangun dengan perasaan yang enteng, segar, dan bersemangat buat mandi dan pakai baju kuliah. Oh, berarti perasaan yang enteng dan semangat saat sejak bangun tidur. Berarti mari kita melangkah lebih jauh nih Mbak. Kamu kan berangkat kampus nih, terus sampai di depan kelas. Saat kamu membuka pintu itu, kamu kan melangkah masuk nih. Apa hal yang akan kamu lakukan saat keajaiban itu terjadi? Kalau keajaiban itu nyata, saya nggak akan jalan nunduk langsung ke pojok belakang lagi Bu. Saya bakal jalan dengan kepala tegak, senyum, terus saya berani nyari bangku kosong di barisan tengah, di dekat anak-anak yang lain. Wah, itu luar biasa sih Mbak. Berarti kamu nanti akan berjalan tegak ya? Jalan tegak, terus dengan tersenyum, terus dengan petnya Mbak nanti bisa duduk dan berada di tengah gitu. Kira-kira bagaimana sih respon dari teman-teman Mbak ketika Mbak itu udah bisa pede buat duduk di tengah gitu? Mungkin teman di sebelah saya bakal menoleh terus menyapa dengan santai, Daya, tumben duduk di sini, udah sarapan belum? Atau sekedar nanya soal materi kuliah hari ini Bu. Dan saya pun bisa membalas sapaan mereka dengan santai tanpa rasa takut ditolak. Indah sekali ya dengan pakai aja seperti itu, kayak bisa merasa diterima gitu, kayak udah disapa, terus kita bisa merespon dengan santai gitu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya hal yang sebaliknya. Selama 1 semester ini,
Kira-kira Mbak merasa nggak sih kalau bapak-bapak ini kayak merasa terasing terus-menerus di kelas gitu? Kayak coba deh Mbak ingat-ingat lagi dengan jelas. Pernah nggak dalam waktu dekat ini Mbak itu kayak di setiap jamnya, setiap harinya merasa situasinya tuh seburuk itu gitu? Di momen apa sih Mbak itu kayak merasa sempat berinteraksi dengan teman kelas tanpa merasa diabaikan? Rasanya sebagian besar dingin sih Ibu. Oh tunggu, ada satu momen minggu lalu, hari Kamis kalau tidak salah. Hari Kamis minggu lalu ya? Coba ceritakan pada Ibu apa yang terjadi di hari Kamis itu. Waktu itu jam istirahat sebelum mata kuliah kedua, dosennya belum datang. Saya lagi scroll TikTok di bangku saya. Terus di depan saya ada Dinda sama Rara lagi heboh nonton HP mereka. Ternyata di FYP mereka lewat video kuliner yang lagi viral, yaitu warung seblak Prasmanan baru di dekat gerbang belakang kampus. Kebetulan 2 hari sebelumnya saya sudah pernah ke sana sama sepupu saya. Karena mereka heboh banget nanya, ini di mana ya jalannya? Entah kenapa saya refleks menyaut, itu di gang sebelah toko buku, sebelah tulang rangunya enak banget tahu. Dan di luar dugaan, mereka langsung ngeliat ke saya dan antusias nanya-nanya. Oh iya, berarti nggak bohong ya reviewnya. Lo pesen materi berapa kemarin? Kita akhirnya mengobrol seru sekitar 10 menitan, membahas menu-menu seblak dan jajanan di sana, Bu. Wah, berarti itu pengajaran yang luar biasa sih, Mbak. Menurut Mbak nih, dari momen itu Mbak merasa nggak sih kayak terasingkan gitu, kayak merasa diabaikan oleh mereka pas Mbak itu bicarakan tentang kuliner-kuliner itu tadi? Sama sekali nggak merasa diabaikan, Bu. Waktu itu rasanya cair banget, mengalir begitu saja. Bahkan kita sempat ketawa bareng karena ekspresi mereka pas tahu level pedasnya. Nah, coba kamu analisis ya. Menurut pemilihan sendiri nih, apa yang membedakan hari kamu itu sama hari-hari yang lain? Yang kayak kamu merasa dicuekin gitu? Mungkin pertama karena topiknya relate banget sama kita yang sama-sama suka jajan dan main TikTok, Bu. Yang kedua, dan mungkin ini yang paling penting, waktu itu saya berani buat buka mulut duluan. Saya mengambil inisiatif buat nimbrung, memberikan informasi yang mereka butuhkan. Biasanya kan saya pasang tembok, diam saja dan berasumsi kalau mereka nggak mau diganggu. Waduh, ini kamu dasar sampah sih, Mbak. Kalau kamu itu kayak menyadari fakta bahwa kamu itu bisa menurunkan tembok asumsimu gitu, kayak berani membuka suara, terus membagikan informasi yang kamu tahu gitu, yang relevan gitu. Terus juga mereka tuh juga menyambut kamu gitu, kayak bisa menerima kehadiran kamu dengan terbuka. Jadi kesimpulan bahwa mereka itu sebenarnya tidak sepenuhnya menutup diri, asalkan ada jembatan komunikasi yang dimulai gitu. Iya juga ya, Bu. Ternyata selama ini sayangnya juga yang terlalu menutup diri karena ketakutan juga sebelum mencoba. Nah, itu sih Ibu sangat menghargai kesadaran yang baru kamu temukan ini ya. Nah sekarang Mbak, mari kita ukur poinmu dulu ya. Dari skala angka 1 sampai 10 nih. Angka 1 itu dimulai yang paling buruk, dan angka 10 itu yang paling tinggi, paling asik. Kira-kira Mbak udah di situasi yang mana nih dari angka 1 sampai 10 itu? Kalau melihat fakta dari Kamis kemarin, kayaknya saya berada di angka 4, Bu. Oh, angka 4 ya? Wah, itu udah luar biasa sih, Mbak. Kenapa Mbak milih angka 4? Kenapa bukan angka 1 aja gitu, atau angka 2 gitu? Apa yang membuat Mbak itu merasa sudah bisa melangkah jauh angka 4 gitu? Karena ya momen Kamis itu buktinya, Bu. Saya tahu di dalam kelas itu sebenarnya ada peluang buat saya membaur. Dinda dan Rara juga kalau papasan di koridor sekarang kadang suka senyum atau mengangguk ke saya. Jadi situasinya nggak benar-benar hancur atau mustahil diselamatkan. Harapan itu masih ada, Bu. Wah, jawaban kamu itu udah sangat optimis banget, Mbak. Dan penuh kekuatan gitu. Kayak kamu itu melihat bahwa angka 4 itu berharga karena ada modal interaksi dengan teman-teman kamu nih. Nah, sekarang dalam konseling kita tidak harus muluk-muluk langsung lompat ke tingkat 10 nih, nggak usah sampai angka 10. Kita kayak sedikit realistis ya. Dalam waktu dekat ini paling enggak Mbak itu bisa naik ke tingkat dari 4 sampai ke tingkat 5 gitu. Coba ya sederhana, apa sih yang akan Mbak lakukan besok atau lusa di kelas nanti agar skalanya itu bisa bergeser ke angka 5 atau 6 gitu?
besok pagi kebetulan ada mata kuliah utama yang sekolah sama Dinda dan Rara lagi. Langkah kecil yang bisa saya lakukan, pertama saya nggak akan duduk di pojokan belakang lagi. Saya mau coba duduk di barisan tengah yang jaraknya agak dekat dari meja mereka. Kedua, pas jam istirahat atau sebelum dosen masuk, saya mau beranikan diri buat menyapa mereka duluan. Mungkin dengan memancing kelanjutan obrolan kami selalu seperti, Dinda, Rara, kemarin jadinya nyobain sebelah kelas mana netral itu enggak? Atau kalau enggak, saya nanya basa-basi soal tugas kelompok. Wah, tindakan kamu udah luar biasa banget nih Mbak. Kamu itu kayak nanti udah punya spesifiknya, udah punya bayangan nanti bisa duduk di barisan tengah, terus nanti dia menanyakan pendidikan soal makanan sebab yang viral-viral itu atau tugas-tugas kelompok. Kapan nih rencana Mbak mau mulai mengeksekusi rencana ini? Besok pagi Bu, pas mata kuliah jam 8, saya harus memaksakan diri keluar dari zona nyaman saya. Wah, Ibu sangat bangga sekali sih mendengarnya Mbak. Buat atas keputusan dan keberanian Mbak itu sangat mengacung jempol sekali. Nah, karena waktu sesi kita hari ini kan udah mau habis nih Mbak. Sekarang kita bisa simpulkan nih apa yang bisa kita dapat hari ini. Dari awal tadi kan Mbak udah kayak merasa terasing gitu, kayak ingin menarik diri karena menganggap lingkungan itu kayak menutup gitu, kayak seolah teman-teman itu kayak baru bisa menerima Mbak gitu. Jadi kayak Mbak itu menemukan fakta bahwa membahas hal-hal seperti yang viral, seperti yang Mbak sukai kayak suka gitu di TikTok sama teman Mbak itu menyadari bahwa itu adalah kunci solusinya, dan Mbak itu berinisiatif sendiri untuk bisa membuka suara gitu, bisa memulai obrolan dulu itu udah benar-benar bagus, bisa menurunkan tembok asumsi negatif gitu. Iya Bu, betul sekali. Pikiran saya sekarang jadi jauh lebih terbuka dan plong. Ternyata solusinya nggak sejauh atau sesulit yang saya takutkan selama ini. Benar sekali Mbak. Gini, satu hal lagi yang ingin Ibu sampaikan nih buat penguatan untuk kamu ke depannya nih. Ibu lihat kamu ini sebenarnya tuh udah mempunyai kemampuan komunikasi yang udah benar-benar bagus nih Mbak. Buktinya kamu bisa memberikan rekomendasi makanan dengan sangat baik dan membuat interaksi mengalir saja gitu selama 10 menit itu. Sebenarnya itu masalah Mbak itu bukan karena tidak bisa bergaul nih, melainkan Mbak itu hanya merasa cemas sesaat karena ragu buat bertindak gitu, kayak mau bilang ini nanti takutnya dia nggak merespon gitu. Makanya Mbak itu kayak merasa ragu-ragu, tapi Mbak udah memiliki kekuatan itu dalam diri, jadi dia kayak bisa mengimbangi gitu. Terima kasih banyak atas pujian dan arahannya Bu. Kata-kata Ibu bikin saya jadi jauh lebih percaya diri buat besok pagi. Sama Mbak. Nah, sebagai kehadiran komitmen kamu ini, Ibu ingin memberikan kamu tugas nih, sebuah tugas di rumah ya. Nanti kamu bisa buat rancangan sendiri selama seminggu ke depan. Apa sih yang akan Mbak lakukan nanti? Seperti besok saya akan duduk di tengah, terus saya akan menyapa teman saya duluan dan ngobrol tentang hal ini gitu. Nanti Mbak harus catat baik-baik ya apa yang akan terjadi nanti. Terus nanti kita bisa bertemu lagi di ruangan ini dengan hari dan jam yang sama ya untuk mengevaluasi pertemuan Mbak. Bagaimana Mbak? Apakah setuju? Setuju banget Bu, saya berkomitmen untuk mencoba tugas ini besok pagi. Wah, luar biasa sekali Mbak. Karena sesi konseling ini sudah selesai ya, kita akan akhiri resmi sesi ini. Terima kasih sekali atas keterbukaan yang luar biasa. Terus semangat ya Mbak, karena langkah kecil yang kamu lakukan besok itu adalah sebenarnya itu awal dari perbuatan yang besar. Jadi Mbak harus bisa diri buat lakuin semua hal-hal itu. Oke, terima kasih Mbak, hati-hati di jalan ya pulangnya nanti. Baik Bu Konsela, terima kasih banyak atas waktunya. Saya pamit duluan ya Bu, selamat siang. Sama-sama Mbak, terima kasih ya udah mau senantiasa berada di sini. Sekali lagi terima kasih dan hati-hati di jalan ya Mbak. Ya Bu, baik,